Oke, nah anak-anak, berikut adalah cara untuk menggunakan rumus if ya. Sebelum kita menggunakan rumus if, terlebih dahulu kita harus menyiapkan datanya dulu. Apabila tugasnya anak-anak di modul yang sudah Bu Ines sediakan itu datanya, maka salin dulu ke Microsoft Excel ya. Kemudian untuk menggunakan rumus if, ketahui dulu keterangannya apa. Apabila datanya yang Bu Ines contohkan ini adalah ketika nilainya lebih dari 80, maka siswa itu dinyatakan lulus. Apabila nilainya kurang dari 80, maka siswa itu dinyatakan lulus. Seperti yang kita ketahui, rumus if itu adalah untuk membandingkan nilai dan perkiraan sehingga menghasilkan dua hasil atau lebih. Nah, anak-anak bisa memulainya dengan bisa langsung masuk ke menu formula atau bisa mengetiknya manual. Apabila kita masuk ke menu formula, maka kita masuk ke icon logikal karena rumus if masuk dalam kategori rumus logikal tes ya. Kita pilih logikal, maka kita pilih if ya. Kita pilih if, kemudian akan muncul sebuah pop-up seperti ini. Ketika sudah muncul pop-up seperti ini, maka tinggal kita pilih aja, kita isi logical testnya. Kita pilih ya nilai pertama C4 ya, dengan diberikan sebuah keterangan C4 lebih dari 80 ya. Sesuai dengan keterangan, apabila nilainya 80, maka perkiraan yang benar itu adalah lulus ya. Terus perkiraan yang salah itu tidak lulus. Dalam artian perkiraan yang tidak salah, apabila nilainya kurang dari 80, maka otomatis nanti di kolomnya terisi tidak lulus ya. Kalau sudah, kita coba saja, kita klik OK, maka otomatis terisi tidak lulus karena nilainya di bawah 80. Untuk menyeratakan ke semua data, tinggal kita sorot ke bawah dengan cara menuju ke kolom ini ya, sel yang ada kotaknya ini sampai muncul tanda panah plus hitam gitu, kemudian kita tekan, kita sorot ke bawah, kita seret ke bawah, maka otomatis nanti akan rumusnya langsung digunakan ke semua data ini. Itu untuk yang melalui menu formula atau auto. Sekarang kita menggunakan rumus yang manual, juga manual ya. Kita awali dengan if dulu. Kemudian kita klik 2 kali. Sama, kita masukkan logical testnya, yaitu C4, karena nilai yang pertama itu ada di sel C4 ya, di kolom C baris keempat. C4 lebih dari 80, kita masukkan logical testnya, maka nilainya atau hasilnya adalah lulus ya. Kemudian value if false, salahnya, perkiraan yang salahnya adalah tidak lulus. Anak-anak perlu diperhatikan lagi penggunaan tanda baca. Ini Bu Ines menggunakan tanda baca kolom titik karena sesuai dengan informasi rumus di bawah, yang bawah ini, yang tulisan kecil ini, itu menggunakan titik koma ya. Kemudian untuk value-nya atau perkiraannya, jangan lupa diawali dengan tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip. Sama ya, keduanya juga harus seperti itu. Di antara perkiraan yang benar dan perkiraan yang salah itu tetap ada tanda bacanya, sama menggunakan titik koma. Kita tutup dengan titik 2, tanda petik, kita tutup dengan tanda petik dan diakhiri dengan tutup kurung. Kemudian kita enter ya. Sama untuk menggunakan rumusnya ke semua data, tinggal kita seret dari data yang pertama ke data yang terakhir, maka otomatis akan tersampaikan atau rumusnya akan digunakan di sel yang kita blok tadi. Nah, itu tadi anak-anak tutorialnya dari laptop. Sekarang Bu Ines akan membuat tutorialnya di handphone ya. Apabila tutorialnya dari HP ya, yang anak-anak harus siapkan dulu tetap datanya. Jadi anak-anak copy dari modul itu ke Excel ya, data seperti ini.
sesuai dengan soal yang di modul ya anak-anak kopi. Ini hanya contoh saja. Kemudian untuk mempraktekkan rumus if, maka anak-anak klik saja kolomnya, kemudian klik 2 kali sampai muncul sebuah kursor. Setelah muncul sebuah kursor, anak-anak klik tanda panah yang pojok kanan ini ya. Tanda panah yang pojok kanan, pilih ini di rumus ya, pilih menu rumus. Setelah pilih menu rumus, tadi Bu Ina jelaskan rumus if itu ada di logika ya. Jadi anak-anak klik logika, kemudian di situ ada rumus if. Ketika rumus if ya muncul seperti itu, logical testnya tadi ini kita klik ya. Kemudian kita tambahkan di C4-nya. Setelah C4 kita tambahkan lebih dari 80 ya. Maka value if true-nya, perkiraan yang benarnya itu lulus ya. Kemudian perkiraan yang salahnya tidak lulus. Kemudian sudah ditutup dengan tutup kurung, kita pilih enter. Mohon maaf, lulusnya harus diberikan petik, tanda petik. Dan tidak lulusnya juga harus diberikan tanda petik. Ya, tanda petik. Mohon maaf ya. Jadi seperti ini kita bisa lihat ulang ya. If C4 lebih dari 80 dikasih tanda petik lulus. Kemudian di antara dua perkiraan ini tidak lulus dan lulus harus ada tanda baca, yaitu titik koma ya. Jangan lupa perkiraannya selalu diberi tanda baca. Nah, setelah muncul rumusnya ya, anak-anak klik, kemudian tekan, kemudian muncul pop up lagi, pilih yang isian ini ya. Pilih yang isian. Nah, setelah itu pilih isian sampai muncul kotaknya seperti itu, kita tinggal geser ke bawah. Nah, nanti berarti rumusnya sudah bisa digunakan di semua datanya. Itu ya. Tetap semangat dan kerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.